Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Kesempatan hidup ini Bapak Ibu sekalian harus kita syukuri betul-betul. Sebab orang kalau sudah meninggal dunia itu, hadirin sekalian, mau berzikir sudah tidak bisa lagi, mau istighfar tidak bisa lagi, mau ibadah sudah tidak bisa lagi, mau sedekah sudah tidak bisa apa lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi orang yang sudah meninggal. Maka diberikan kesempatan hidup ini sangat luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar itu adalah kita masih bisa bersujud kepada Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi sujud kepada Allah. Maka ini kita harus bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah. Karena dalam hidup ini, hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW itu memberikan ukuran orang yang bahagia. Ukuran orang yang dikatakan dia orang kaya itu sederhana. Kalau Bapak Ibu besok pagi buka mata masih bisa beraktivitas, kemudian masih ada persediaan beras di rumah biar cuma sampai sore, itu kata Nabi Muhammad, dia itu sudah menggenggam dunia. Dia itu sudah termasuk orang yang kaya. Begitu. Jadi ukuran orang bahagia, orang kaya itu sederhana. Bangun pagi dia bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa beraktivitas meskipun flu batuk ya. Kemudian masih bisa kumpul keluarga, masih ada persediaan makan sampai sore, itu disebut orang yang paling bahagia. Bayangkan. Jadi ukuran bahagia ini ternyata bukan harus punya mobil yang banyak ya, punya baju yang mewah, punya perhiasan yang banyak, bukan. Rezeki itu bukan cuma itu. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka hadirin sekalian, Allah selalu mengulang-ulang, satu hari itu 31 kali Allah mengulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali diulang dalam surat Ar-Rahman. Jadi Allah bilang, kenapa kok kalian mengeluh terus dalam hidup? Kok merasa kurang terus? Kok tidak merasa cukup? Padahal nikmat Allah ini sangat banyak. Di surat Ar-Rahman Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Boleh diikuti Bu? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah itu mengurus kita manusia. Setiap detik Allah itu memberikan kita nikmat. Bayangkan itu. Kok mengeluh terus dalam hidup? Kenapa kok merasa kurang terus? Tidak merasa cukup terus. Jadi setiap detik itu Allah mengurus kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap helaan nafas kita, alhamdulillah ya Allah, saya kok masih Engkau berikan nafas. Alhamdulillah ya Allah, detak jantung saya kok masih normal. Alhamdulillah ya Allah, saya ke kamar kecil masih bisa buang air kecil, masih bisa buang air besar dengan lancar. Ada orang yang usus buntu, ada orang yang sakit itu nggak bisa buang air besar. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih berfungsi. Alhamdulillah ya Allah, mata saya kok masih bagus. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya masih bisa bergerak. Ada orang cuma gara-gara membetulkan lampu Pak, kesandung jatuh tangannya patah. Ada yang seperti itu. Ada orang yang tiba-tiba jadi orang stres, jadi orang gila, kebentur kepalanya. Jadi itu nikmat yang setiap detik Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Padahal kita tidak pernah minta sama Allah. Bayangkan kalau detak jantung kita ini berhenti 5 menit, pasti sudah diumumkan di masjid. Maka setiap detik Allah mengurus kita. Kita terus harus banyak bersyukur. Ya. Kemudian kita juga harus punya rasa malu kepada Allah. Allah setiap saat, setiap waktu mengurus kita, tapi kita kok masih banyak mengeluh, masih malas beribadah, masih malas berbuat baik. Harus malu kita kepada Allah. Misalnya begini Pak, ada orang sementara baik dengan kita dipijit-pijit ya, kita tiap hari diperlakukan dengan baik. Tiba-tiba kita marah, kita tempeleng orang tadi. Itu kan perbuatan tidak benar. Kalau pepatahnya anak-anak, air susu dibalas dengan air apa Bu? Air tuba. Allah memberikan kita air susu banyak sekali, tapi kita balas dengan air tuba. Kita kok jadi orang kok jahat sama orang. Mulut kita ini kok selalu menyakiti orang, selalu gibah sama orang, selalu memfitnah orang.
Jadi itu sifat-sifat buruk itu berarti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka mulai hari ini mari kita betul-betul menjadi orang yang baik, betul-betul menjadi orang yang pandai bersyukur. Sebab Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada kita semua, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bapak-bapak setiap Jumat ini selalu mendengarkan firman ini. Ini firman yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad dalam setiap pertemuan. Jadi Allah berpesan kepada kita semua, wahai hamba-hambaku orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku di hatinya ada iman, percaya sama Allah, beriman kepada rukun iman. Kata Allah, bertakwalah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beragamalah dengan serius. Beribadahlah dengan serius, jangan pilih-pilih. Itu hakikat bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang betul-betul dia tambah hari terus tambah baik. Itu orang yang bertakwa. Tambah hari terus tambah baik. Imannya, akhlaknya, ibadahnya harus terus tambah baik. Hari ini tidak boleh sama seperti hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang yang bertakwa. Jadi ada peningkatan. Itu orang yang bertakwa, itu orang yang beruntung. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Meninggal husnul khotimah. Begitu Bu ya. Jadi orang yang puasanya berhasil kemarin itu kelihatan. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Imannya tambah baik, akhlaknya tambah baik, ibadahnya tambah baik. Seperti itu Pak. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu, jangan wafat dulu, jangan meninggal dunia dulu sebelum kalian betul-betul menjadi muslim yang terbaik, menjadi mukmin yang sejati. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang imannya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, itu dijamin hidupnya tidak pernah akan stres. Tidak pernah stres, tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa. Orang kalau imannya baik, akhlaknya baik. Orang yang kita dengar di berita, ada orang kok tega dia memukul istrinya. Ada orang kok tega dia memutilasi, sampai ada yang membunuh. Itu karena iman ibadahnya tidak baik. Dan yang paling utama itu akhlak. Akhlak ini nomor satu. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini, tugas yang paling utama itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Mohon Bapak Ibu sekalian, mari kita tunjukkan akhlak kita ini harus baik. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ini akhlak yang paling utama. Sebab orang Islam itu dilihat akhlaknya. Orang Islam. Saya miris Bapak Ibu sekalian melihat berita-berita juga sekarang ini sangat miris. Ada anak cuma gara-gara minta motor tidak dibelikan orang tuanya, ibunya dibunuh dengan sadis. Ada anak yang luar biasa. Jadi ini pergaulan-pergaulan ini gara-gara akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya orang Islam. Akhlaknya orang Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam itu akhlaknya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Begitu Pak. Jadi orang yang rahmatan lil alamin itu kelihatan. Dengan orang tua, tutur katanya baik. Berbakti dengan orang tua. Ya, menyayangi orang tua, itu orang yang rahmatan lil alamin. Kebalikan rahmatan lil alamin itu laknat. Laknatan lil alamin. Dengan orang tua baik, dengan mertua terus tambah baik, dengan istri lemah lembut, sabar sama istri, dengan suami terus tambah baik, dengan anak cucu terus tambah baik. Bukan cuma dengan manusia, dengan seluruh alam semesta, dengan lingkungan terus baik, tidak buang sampah sembarangan. Ya, jadi orang yang rahmatan lil alamin ini orang yang luar biasa. Ya, dalam agama itu diajarkan jangankan dengan lingkungan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, itu semua diajarkan dalam agama Islam. Maka mari kita tunjukkan akhlak kita ini akhlak rahmatan lil alamin. Supaya orang itu dikenang begini loh Pak. Ada orang ya, dia itu melihat itu orang kok luar biasa akhlaknya. Nabi Muhammad itu zaman dulu Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad itu
dilempari kotoran, dilempari batu, tidak pernah marah. Beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad. Ada pengemis buta, pernah dengar itu Pak ya? Setiap hari disuapin, akhlaknya ditunjukkan. Sehingga banyak orang masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah. Anak-anak kita harus kita tanamkan akhlak Bu ya. Sebab kuncinya orang sukses, kuncinya orang berhasil itu memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih semangat. Pada malam hari ini Masya Allah, almarhumah Ibu Marice ya, Marice Gobel, Masya Allah, beliau meninggal di umur ke-78. Masya Allah. Di sini ada yang umurnya lebih dari 78 Pak, masih ada di sini? Masih ada 1-2. Jadi Masya Allah, orang yang umurnya sampai 78 itu orang yang luar biasa. Maka hadirin sekalian yang sangat saya hormati, umur yang barokah itu umur yang sebelum meninggal dia itu memiliki nama yang harum. Nah itu umur yang barokah. Itu kenapa di dalam surat Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil, bagaimana Bu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya orang-orang itu ketika meninggal, yang disebut, yang dikenang itu namanya. Begitu. Peninggalan-peninggalannya itu yang selalu hidup. Maka mari dalam hidup ini kita harus memiliki nama yang harum. Harus memiliki prestasi yang banyak. Harus memiliki kenangan-kenangan yang bagus untuk anak cucu. Itu cita-cita kita semua. Jadi orang kalau sudah meninggal kemudian disebut kebaikannya, orang yang meninggal tadi Bapak Ibu sekalian itu dikirimi pahala. Dikirimi pahala, di dalam kubur dia dirahmati Allah, dimuliakan derajatnya oleh Allah. Itu kalau orang yang namanya harum. Tapi kebalikannya kalau orang yang namanya busuk, ya, namanya tidak bagus, itu ketika disebut kasihan, di dalam kubur disiksa, di dalam kubur malah menjadi orang yang hina. Maka mari sebelum kita ini meninggal, kita semua harus memiliki nama yang harum. Nama yang harum dikenang anak cucu luar biasa. Orang Oma ini murah senyum, tidak pernah marah sama orang. Orang punya opa ini luar biasa baik, suka membantu, suka ke masjid. Jadi itu nama-nama yang harum. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, dalam hidup ini mari kita semua harus punya prinsip, kita pasti mati. Boleh ikuti sama-sama Bu? Kita pasti mati. Tapi usahakan, boleh ikuti, tapi usahakan mesin pencetak pahala tidak pernah berhenti. Nah ini orang yang betul-betul hidupnya barokah. Orang yang hidupnya barokah itu Bu, dia punya prinsip, saya pasti mati. Tapi sebelum saya mati, saya harus punya mesin pencetak pahala yang tidak pernah berhenti. Nah, mesin pencetak pahala Pak, itu tidak pernah berhenti. Ya, hidup kita pasti berakhir. Kita semua ini pasti berakhir. Dan orang yang hidupnya itu meninggal itu tidak melihat usia. Seperti pohon kelapa Pak Nurdin ya. Kelapa itu ada yang masih muda jatuh, masih bunga gugur, ada yang tua tidak jatuh-jatuh. Jadi ini kematian ini rahasia Allah. Maka orang yang paling pintar itu orang yang siap-siap ketika dijemput oleh Allah. Maka mari sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita harus punya sumber pahala yang tidak pernah berakhir. Sumber pahala itu disebut dengan amal jariyah. Masya Allah. Amal jariyah inilah Pak, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menyelamatkan hidup kita. Amal jariyah inilah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Sebab di surat Yasin, Bapak Ibu sudah hafal ini, ada kalimat begini, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu salamun itu ucapan selamat dari malaikat. Selamat datang Bapak Ibu almarhum-almarhumah, selamat datang. Silakan masuk di alam barzah. Kalian orang baik, kalian orang yang harum namanya, silakan istirahat. Allah senang, Allah senyum kepada kalian. Itu salamun. Tapi ada kalimat yang selanjutnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi wamtazul ini kelompok orang-orang yang dosanya banyak, pahalanya cuma sedikit.
Jadi malaikat bilang, wamtazul, orang-orang wamtazul jangan dekat-dekat sama orang salamun. Kamu belum bisa menikmati ini nikmatnya surga, belum bisa. Kamu masih banyak dosa. Minggir dulu, bukan di sini tempatmu. Begitu. Jadi wamtazul ini orang-orang yang banyak dosa, pahalanya sedikit. Nah, wamtazul ini bisa kita selamatkan dengan cara apa? Dengan cara kita terus mengirimkan amal jariyah. Terus kita berikan kiriman pahala. Maka tadi doa anak soleh dan solihah, keluarga kerabat itu sangat dinanti Bapak Ibu sekalian. Karena di sebuah riwayat diceritakan ada seorang ulama yang besar. Beliau ini bermimpi berada di alam barzah, Pak. Ada ulama bermimpi di alam barzah, dia lihat di alam barzah itu banyak sekali orang-orang itu rampasan, rebutan, bingkisan yang sangat besar. Jadi dia rampasan. Itu ulama tadi dia melihat ada seorang nenek-nenek dengan kakek duduk dengan senyum-senyum, tidak ikut rampasan. Ulama tadi tanya, kakek nenek kok tidak ikut rampasan? Oh iya, nah kakek sama nenek tiap hari dapat kiriman. Yang satu cucu saya setiap hari itu tidak pernah lupa mendoakan kami, terus mengirimkan doa Al-Fatihah. Mereka baca Al-Quran diniatkan untuk kami. Mereka sedekah diniatkan untuk kami. Jadi kami setiap hari dapat kiriman, senang hidup kami. Gitu. Maka hadirin sekalian, orang-orang wamtazul tadi bisa selamat kalau dapat bantuan tadi, bantuan doa, kiriman pahala, kiriman bantuan sedekah tadi, itu mereka selamat. Jadi tiba-tiba mereka kaget, malaikat bilang, Bapak yang wamtazul silakan gabung sama kelompok salamun. Karena Bapak sudah diampuni, sudah nol dosanya. Sudah dapat kiriman dari anak cucu. Maka mari jangan pernah kita lupa mendoakan almarhumah. Seperti itu Bu ya. Dan yang terakhir, sebelum kita meninggal, mari kita semua ini harus memiliki jiwa mutmainah. Jiwa apa Bu? Mutmainah. Ada yang namanya mutmainah di sini Pak Nurdin? Nggak ada? Jadi orang yang sakaratul maut Pak, orang yang sudah sakaratul maut kritis, itu kalau dia orang baik, malaikat nanti akan memanggil begini, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang kalau dia baik, dia dipanggil, wahai orang yang baik, Bapak Ibu orang yang baik, silakan keluar, ruhnya Bapak ini harum. Bapak punya jiwa, Ibu punya jiwa yang mutmainah. Jiwanya Ibu itu damai, lembut, bersih. Ibu ini orang yang sangat baik, Bapak orang yang baik, silakan keluar. Ibu orang yang harum. Itu orang yang jiwanya mutmainah. Maka kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, ingin betul-betul mulia hidup kita harus punya jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah itu jiwa yang tenang, yang damai. Orang yang punya jiwa mutmainah itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup tidak pernah dia itu mengeluh. Tidak boleh dia itu mengeluh. Tidak pernah dia itu putus asa. Karena dia yakin Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tidak boleh sedih dalam hidup Bapak Ibu sekalian. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah itu lebih kaya daripada miliarder Pak. Allah itu lebih hebat daripada dokter. Allah itu lebih kuat daripada petinju. Jadi kenapa kita harus khawatir dalam hidup? Allah pasti menolong kita. Jangankan hidup kita Bapak Ibu sekalian, itu matahari yang beratnya jutaan kali lipat diputar oleh Allah. Begitu. Dulu ketika tsunami kapalnya Nabi Nuh, itu hujan tidak mau berhenti. Allah bilang sama hujan, hujan berhenti. Jangankan hidup kita, ya. Gunung-gunung nanti akan diangkat oleh Allah seperti kapas. Maka jangan khawatir dalam hidup. Jadi orang yang mutmainah itu selalu senang, selalu ridho. Jadi mulai sekarang jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh. Mulai sekarang kalau hidup jangan lihat ke atas urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita. Kita bilang sama istri kita, sama suami kita, bersyukur Pak, biarpun masih punya rumah gubuk, masih ada orang yang tidak punya rumah. Jadi kalau ingin hidup kita itu husnul khotimah, jangan pernah melihat orang itu apa ya, lebih kaya daripada kita, jangan kita mengiri. Jangan pernah kita mengeluh. Orang kalau mengeluh terus,
hidupnya akan meninggal suul khotimah, tercela. Jadi orang yang mutmainah itu nggak pernah dia menyimpan marah, nggak ada. Dia itu selalu memaafkan orang, mutmainah itu. Jiwa mutmainah itu bersih. Dan orang yang bisa masuk surga itu orang yang hatinya betul-betul qalbun salim, hatinya bersih. Begitu Pak. Maka mulai sekarang mari jangan sampai hati kita ini kita kotori dengan penyakit-penyakit hati, supaya kita itu masuk surga dengan selamat. Orang belum bisa masuk surga kalau hatinya masih kotor. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua ini memiliki jiwa-jiwa mutmainah semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.